Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh rencana saya Purwosa Songgo. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Desa Polorejo, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Lur, Desa Polorejo ini dulunya adalah sebuah kabupaten yang terpisah dari wilayah Kabupaten Ponorogo. Setelah terjadi sebuah peristiwa besar, yakni perang dengan Belanda, kabupaten ini hancur, kemudian bergabung menjadi satu dengan Kabupaten Ponorogo yang sekarang ini. Ikuti selengkapnya bagaimana kisahnya, terus nanti juga akan kita tunjukkan tempat di mana pusat Kabupaten Polorejo dulu berada. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kita menuju Desa Polorejo. Ini adalah sebuah wilayah di utara kota, masuk wilayah Kecamatan Babatan. Nah, sedulur semuanya, Desa Polorejo ini dahulunya adalah sebuah kabupaten tersendiri, terpisah secara pemerintahan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo. Bahkan sempat menyandang julukan sebagai Kutolor. Di masa lalu, ada sebutan Kutha Wetan untuk Ponorogo, Kutha Kidul untuk Kabupaten Pedanten, Kutha Kulon untuk Kabupaten Sumoroto, dan Kutha Lor untuk Kabupaten Polorejo, yang mana kemudian bergabung menjadi satu Ponorogo Kutha Tengah sebagaimana yang kita kenal sekarang. Kabupaten Polorejo berdiri pada tahun 1765 dan berakhir pada tahun 1837. Bupati yang pertama kali memimpin Kabupaten Polorejo adalah Raden Tumenggung Brotonegoro. Beliau adalah putra dari Adipati Surodiningrat I, Bupati Ponorogo Kutha Wetan. Nah, saat Adipati Surodiningrat I meninggal dunia akibat kesalahpahaman dan kemudian terjadi perang besar dengan Pangeran Mangkunegoro atau Raden Mas Said, maka putra-putra dari Adipati Surodiningrat I yang berjumlah 135 orang agak terjadi kericuan memperebutkan kedudukan sebagai pengganti dari Adipati Surodiningrat I yang sudah meninggal dunia. Walhasil, Raden Suroloyo ditunjuk menjadi Bupati Ponorogo Kutha Wetan. Nah, untuk meredam gejolak yang terjadi, maka salah satu putra tertua dari Adipati Surodiningrat II, yakni Raden Brotonegoro, ditunjuk menjadi bupati di wilayah yang berada di sisi utara Kabupaten Ponorogo. Wilayah itu yang kita ceritakan sebagai Kabupaten Polorejo tadi. Nah, sebuah kisah menyebutkan bahwa Raden Brotonegoro di masa muda adalah sahabat karib Pangeran Diponegoro ketika nyantri di Tegalsari. Kekerabatan itu atau keakraban itu berlangsung sampai dengan beliau ini berusia lanjut. Nah, saat Pangeran Diponegoro mengobarkan perang jihad yang kemudian dikenal sebagai Japa Orlok atau Perang Jawa, maka Bupati Polorejo Raden Tumenggung Brotonegoro berada pada pihak Pangeran Diponegoro. Bahkan Pangeran Diponegoro sempat berkunjung dan bermalam di Kabupaten Polorejo. Ini terjadi sesaat setelah Pangeran Diponegoro menguasai wilayah Kabupaten Pacitan atau merebutnya dari kekuasaan Belanda di masa itu. Setelah beberapa saat mengkonsolidasikan kekuatan di wilayah yang kita kenal sebagai Desa Bausan sekarang, maka Pangeran Diponegoro kemudian berjalan ke utara, mampir dan menginap di Istana Kabupaten Polorejo. Nah, keberadaan Pangeran Diponegoro di Kabupaten Polorejo ini ternyata tercium oleh Belanda. Oleh karenanya, kemudian Kabupaten Polorejo diserang oleh Belanda dari wilayah Madiun. Namun, Tuhan ternyata masih melindungi Kabupaten Polorejo. Pada serangan pertama ini, Kabupaten Polorejo di bawah kepemimpinan Brotonegoro atau Raden Tumenggung Brotonegoro bisa mengatasi serangan Belanda. Pasukan Belanda dari Madiun berhasil dipukul mundur. Namun dampaknya karena peperangan itu, pasukan Kabupaten Polorejo tercerai-berai, tersebar merata ke arah timur dan ke barat maupun ke utara. Untuk mengatasi hal itu, kemudian Raden Tumenggung Brotonegoro, Bupati Polorejo, membangun Menara Intai
Masyarakat menyebutnya setinggi 2 uder atau 2 bilah bambu yang terpasang penuh. Nah, saat itu kemudian dipasang ting atau lentera yang mana terlihat kelip-kelip dari kejauhan. Posisi itu kemudian kita kenal sebagai sekelip yang sekarang ini. Kegagalan Belanda dalam serangan pertama dari arah Madiun ini membuat pasukan Belanda ini meradang. Mereka kemudian mengkonsolidasikan diri. Pasukan dari arah Kabupaten Jogorogo, kemudian juga gabungan dari Kasunanan Surakarta, kemudian disatukan untuk menggempur Kabupaten Polorjo. Setelah wilayah Purwodadi dan Madiun Selatan bisa dikuasai dan dinetralkan dari pengaruh kekuatan Pangeran Diponegoro, maka serangan pun berlanjut ke wilayah Kabupaten Polorjo. 15 November tahun 1825, wilayah-wilayah tersebut berhasil dikuasai dan kemudian menjadi landasan untuk menyerang Kabupaten Polorjo. Pertahanan Kabupaten Polorjo pun jebol. Polorjo dikuasai oleh Belanda. Bupati Brotonegoro dengan naik kuda kemudian meloloskan diri ke arah barat, kemudian berbelok ke selatan. Pelarian Bupati Polorjo ini berhasil diendus oleh Belanda. Sebutir peluru panas menembus bupati yang lama memimpin Kabupaten Polorjo ini. Kuda pun terus melaju sampai dengan Bupati Brotonegoro naik ke Gunung Gombak. Di tempat itulah beliau mengembuskan napas terakhir setelah dikepung oleh Belanda. Nah, pasca gugurnya Bupati Brotonegoro, jabatan bupati kemudian dipegang oleh Raden Brotowiryo. Beliau adalah adik Tumenggung Brotonegoro. Memerintah antara tahun 1825 sampai dengan 1829. Pada tahun 1829 sampai 1834, kedudukan bupati dijabat oleh Raden Mertomenggolo. Beliau adalah menantu dari Raden Brotowiryo. Pada tahun 1834, Raden Mertomenggolo meninggal. Kemudian, jabatan bupati diemban oleh Raden Tumenggung Wiryonegoro sampai dengan tahun 1837. Nah, pada tahun 1837, Kabupaten Polorjo menurut keputusan pemerintah pendudukan Belanda ditutup atau disuak. Kemudian digabungkan menjadi satu dengan Kabupaten Ponorogo Kutha Tengah sebagaimana yang sekarang ini. Nah, ini adalah pekarangan SD Polorjo. Di tempat inilah dulu Istana Kabupaten Polorjo atau pusat pemerintahan Kabupaten Polorjo berada. Bahkan sisa-sisa pondasi Istana Kabupaten Polorjo sekaligus juga rumah tinggal Bupati Polorjo tersebut masih ada di pekarangan SD Polorjo ini. Ya, karena memang selama 72 tahun Kabupaten Polorjo yang makmur, tegak, berdiri, dan ada berpusat di kawasan ini. Oke lor, ini vlog kita kali ini ke bekas Kabupaten Polorjo. Sebuah kisah yang tentu saja syarat dengan nilai-nilai kepahlawanan ya. Bagaimana beliau mengarahkan sepenuh sumber daya yang dimilikinya untuk tetap bertahan beserta Pangeran Diponegoro melanjutkan sebuah perjuangan yang mana pada masa itu sudah mempunyai landasan cita-cita yang luhur untuk membebaskan Nusantara ini dari cengkeraman kolonial Belanda. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.